Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Allah, segala berkat dan rahmat Tuhan yang Kau berikan bagi kami dalam hidup kami. Pada hari ini menjadi sebuah hari sukacita kami kembali Tuhan boleh berikan, sebab Engkau boleh mengizinkan kami dapat melihat bagaimana pertolongan-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami, dengan memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan. Bahkan pada kesempatan ini juga kami dapat bersama-sama dengan anak Tuhan yang boleh bermufakat bersama dan boleh berencana untuk membentuk sebuah rumah tangga. Kami yakin dan percaya ya Bapa, rencana mereka adalah bagian daripada rencana Allah, dan bagaimana mereka dapat menggenapi rencana Allah itu, biarlah kiranya juga kemurahan Tuhan yang akan boleh beserta dan menyertai mereka. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh kegiatan kami pada hari ini, bahkan secara khusus di dalam acara pemberkatan yang akan dilangsungkan nantinya. Biarlah kiranya Roh Allah yang boleh bersama-sama dengan kami. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Amin. Ya, salam bagi semuanya. Salam. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini menjadi sebuah sukacita yang besar bagi kita bersama-sama boleh hadir dan menyaksikan acara pemberkatan dari anak Tuhan ini pada saat ini. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh kita lihat di dalam kehidupan manusia, yang namanya pernikahan ini menjadi sesuatu hal yang menarik, ya kan? Dan kapankah sebenarnya mulai ada rumah tangga, ya kan? Banyak orang berkata, ya mulai Adam dan Hawa lah adanya rumah tangga, katanya begitu. Nah Bapak Ibu, tetapi yang mau saya maksudkan adalah kenapa orang berumah tangga? Kenapa kita harus menikah? Nah tentu ini merupakan sebuah jawaban Bapak Ibu yang harus ada jawaban. Kalau nggak ada jawabannya Bapak Ibu, maka rumah tangga yang kita bentuk itu sebenarnya mudah sekali tergoncang, mudah sekali untuk terterpa berbagai macam masalah. Ya. Karena kita tidak dapat memahami kenapa kita menikah. Ya. Kenapa saya harus menikah? Sehingga Bapak Ibu ini dulu persoalan yang harus diluruskan. Ketika orang menikah hanya karena dasar ingin punya anak, ketika Tuhan tak berikan anak, maka terjadilah persoalan itu. Karena konsepnya bagi dia menikah punya anak. Padahal Bapak Ibu, itu bukan bagian daripada esensinya, ya. Itu bukan daripada kenapa kita mau menikah. Itu adalah hasilnya, gitu. Ya, itu adalah hasilnya. Nah hari ini Bapak Ibu kita mau katakan kenapa orang menikah adalah untuk menggenapi apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Tidak baik manusia itu seorang diri yang tinggal, katanya. Karena Allah melihat Bapak Ibu, kalau boleh kita lihat Allah dalam kitab Kejadian Bapak Ibu, Kejadian pasal 1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, dan Allah memandang ciptaannya itu baik. Kemudian hari yang kedua Allah memandang semua ciptaannya itu baik. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dia akan istirahat. Tetapi pada hari yang keberapa manusia diciptakan? Keenam. Dan Allah melihat semuanya itu baik. Kalau mau baik, genapilah rancangan Allah. Dan yang dilakukan pada saat ini adalah menggenapi rancangan Allah itu. Ya. Nah untuk kita di sini Bapak Ibu, bagaimana kita mau meyakinkan diri dulu bahwa dia ini adalah bagian yang sudah Tuhan berikan untuk menggenapi itu. Gitu. Ya. Jadi bagaimana anak Tuhan ini, Richard ini, meyakinkan dirinya bersama dengan Sundari, mereka berdua mau menggenapi bagian daripada rencana Allah. Itu
sebabnya Bapak Ibu, ketika engkau memiliki berbagai macam pergumulan dan persoalan di dalam rumah tanggamu, ketika itu terjadi, ingatlah bahwa tujuan dari pernikahanmu adalah menggenapi rencana Allah. Nah, untuk itu mari kita membuka Alkitab kita sebagai firman Tuhan pada hari ini dari kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya bagi kita. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-25 demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, apakah yang menjadi tujuan orang menikah? Apakah punya anak? Apakah supaya dia gak sama orang lain? Ya kan? Dan sampai pada saat ini Bapak Ibu, aku belum tahu. Dan sebenarnya pun aku nggak mau tahu, ya kan? Kenapa lah si Richard ini mau sama si Sundar? Dan begitu juga sebaliknya, ya kan? Karena kalau kurusin itu kan urusan orang itu. Tetapi hari ini Bapak Ibu menjadi sebuah keputusan yang real, yang nyata, yang harus mereka yakinkan. Ya. Kalau selesai saya khotbah ini aman nggak jadilah kan bagiku nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya kan? Tapi bagusnya nggak jadi daripada nanti dipasau. Tapi oleh sebulan do umurna 3 bulan. Ngabe? Oleh nak bayar kan kira-kira begitu. 10 sunah. Ya. Begitu. Nah hari ini saya mau katakan bahwa kenapa mereka berdua ini menikah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan dulu ya. Banyak orang yang berkata pernikahan mereka bahagia karena pernikahan mereka ya tidak pernah dilanda oleh masalah yang besar. Saya nggak yakin perkataannya ini Bapak Ibu. Bisa ditanya ini sini, siapa di sini umur yang paling tua? Umur yang paling tua di sini ada umur yang sudah 70 tahun. Nah, saudara sudah deh. Om umur berapa Om? 80. Aku ini jam-jam aja. Umur 80. Kalau Amar itu meninggal berapa tahun yang lalu Bung? Ya, bisa nanti ditanya. 30? 40. Iya. Selama itu saya harus berbeda kamu? Laki yang berbeda itu? Urjulus dia deh. Waduh. Belum membawa apa ini? Ayam merah sama ayam putih ya kan? Nah Bapak Ibu saya mau katakan bahwa perselisihan itu bisa terjadi. Tak mungkin opung ini gak pernah berselisih. Pernahnya itu. Cuma nggak dikasih tahunya sama kita, malu lah dia, ya kan? Perselisihan itu real Bapak Ibu terjadi karena apa? Mama sama bapak kita udah beda, sedangkan kita yang abang adik pun bisa kita berbeda pendapat. Ya kan? Tak cakap pun kita pernah sama abang dan kakak kita. Ini yang bukan satu mama, satu bapak, ditemukan satu rumah lagi.
wah, bisalah gak cakapan. Kan begitu, itu wajar Bapak Ibu, ya kan? Lalu apa yang mau saya katakan Bapak Ibu? Bahwa ternyata pernikahan itu tidak mungkin tidak dilanda oleh berbagai macam persoalan. Ketika tujuanmu mau menikah untuk mau berbahagia, Richard sama Sundari, jangan berharap banyak lah. Buanglah itu jauh-jauh. Wah, aku mau menikah sama dia supaya aku bahagia katanya. Ayo nih. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang segudang persoalan sudah menunggu di depan. Udah diintai orang ini. Oh, bagaimana caranya? Iblis itu udah ditengok-tengok itu. Oh, bagaimana nanti caranya itu ya? Buka dugu-dugu malah kan katanya. Aku memang salut Bapak Ibu nengok pekerjaan iblis. Iya kan? Salut aku nengok pekerjaan iblis. Dia nggak mau menyerah Bapak Ibu. Pantang menyerah. Itulah salah satu sifat iblis yang wajib kita tiru. Tidak mau menyerah dalam kondisi apapun. Cuma dia doa asa boy sukses ulauku. Itulah sifat yang paling bagus, yang patut kita tiru dari iblis. Selainnya nggak usah Bapak Ibu. Janganlah coba-coba tiru pengalaman si Boris. Menang. Tapi kalau sifat pantang menyerahnya itu aku dukung. Mau berhadapan sama Yesus sekalipun nggak apa-apa. Karena dia memiliki sifat pantang menyerah Bapak Ibu. Mau lewat dari mana? Lewat sen semua tua boy, ya kan? Lewat sendongan boy, lewat dari mana pun bisa Bapak Ibu. Karena memang tugas iblis adalah menggoda manusia. Nah hari ini saya mau katakan itu. Kalau kau mau berharap, wah ketika aku nanti menikah dengan dia pasti aku bahagia katanya. Ya itu bisa terjadi dan juga bisa tidak. Tapi jangan terlalu tinggi kali buat harapanmu. Karena memang segudang persoalan dan bukan berarti tidak bisa dilalui. Ya buktinya banyak yang sudah melewati kok. Kenapa mereka bisa melewatinya? Ini yang mau kita luruskan tadi Bapak Ibu. Ya. Ini yang mau kita luruskan. Mari kita dulu berpikirkan Bapak Ibu seperti dengan pepatah itu tadi, pepatah yang mengatakan ya sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Karena kita tahu Bapak Ibu, aku dengan dia sudah berbeda. Ya kan? Mamanya beda, bapaknya beda. Yang paling penting Bapak Ibu, beda jenis kelaminnya. Kalau sempat sama, kalau itu aku nggak mau, aku disini langsung pulang. Iya kan? Karena udah beda, Bapak Ibu, ini mau memasukkan itu aja udah beda. Jadi kalau ada perbedaan di antara kalian berdua, nggak usah lebay-lebay kahlilah gitulah, biasa aja gitu. Biasa aja, nggak usah pala wah aku kayak gini, wah aku kayak gini, Allah. Udah jenis kelaminnya aja udah beda, kok apa lagi? Ya kan? Namun beda loh, aduh misalnya. Mau kita paksakan sama. Ikon ratu dua tuh sudah, paen. Gak ada juga Bapak Ibu. Ya, gak ada itu. Ecek semua itu. Kamuflase itu semua. Yang ianya bagaimana kita memahami konsep dari pernikahan dari versi Allah. Kalau engkau dapat memahami dan mengerti konsep pernikahan dari versi Allah, bukan versimu, maka hidup dalam pernikahanmu itu bisa aman. Ya. Nah lalu bagaimana Bapak Ibu, bagaimana yang seharusnya, ya? Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kita ingat, ya di dalam pernikahan itu, ya? Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya? Kita perlu ingat bersama bahwa pernikahan itu tidak berarti kita bebas dari persoalan. Itu dulu dasarnya. Engkau menikah Richard dengan Sundari kau menikah dengan Richard, bukan berarti kau bebas dari persoalan. Wah nanti nggak ada lagi wanita yang menggoda dia, nanti nggak ada lagi laki-laki yang menggoda dia kalau aku udah menikah. Nggak ada itu kawan. Mau udah nikah, mau ngopung pun ada yang tetap memerli. Betul. Jadi jangan itu dasarkan, wah aku udah menikah nanti nggak ada yang berani. Nggak ada itu. Mau udah menikah, mau yang belum pun bisa tetap digoda. Makanya luruskan dulu Bapak Ibu, mari kita luruskan dulu konsep pernikahan itu tadi. Kalau itunya tujuan kita, kalau aku menikah supaya
supaya dia jangan digoda orang lain. Nggak ada itu Bapak Ibu, nggak ada. Semuanya bisa terjadi, gitu loh. Iya kan? Nah Bapak Ibu, pernikahan Kristen bukan membuat saudara terlindung dari persoalan. Engkau datang di gereja ini, wah supaya aku terlindung, bukan Bapak Ibu. Nah untuk itu sekali lagi Bapak Ibu, kita perlu yakinkan diri kita. Ya. Apa tujuan kami menikah? Tadi saya katakan Bapak Ibu, tujuan kita menikah adalah untuk menggenapi rancangan Allah. Rancangan Allah itu bagaimana? Kita mau menggenapinya Bapak Ibu. Ya, baru jawabannya pertanyaan yang kedua adalah mengapa saya harus menikah dengan dia? Gak ada lagi yang lain yang lebih cantik, gak ada lagi yang lebih ganteng daripada Syarikat ini. Ya kan? Waktu pun yang lalu gak ada orang yang datang. Berarti mungkin ini yang paling cantik, ini yang paling ganteng. Kan begitu. Waktu pun itu udah bertanya. Kalau mau cari yang lebih cantik, dia tunjukkan. Kalau mau cari yang lebih ganteng, itu tunjukkan. Tapi persoalan mau dia atau nggak mau itu nggak urusanku lah. Urusanmu lah. Kan begitu. Tapi orangnya nggak ada datang. Amang mana yang lebih cantik katanya? Kamu tunjukkan. Tapi ini nggak ada datang. Berarti inilah yang paling cantik. Inilah yang paling ganteng. Makanya datang hari ini. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Apa tujuan Allah kami menikah? Tujuan inilah yang paling penting Bapak Ibu. Tadi kalau poin yang pertama, ya apa tujuan kami menikah, ya kan? Tujuan menikah. Tapi yang ketiga ini, ya udah kami, udah berdua dia. Tadi kan masih satu orang dia. Apa tujuan saya menikah? Ya kan? Tapi kalau yang ketiga tadi Bapak Ibu, udah kami. Jadi mau menyatukan persepsi pada poin yang pertama tadi Bapak Ibu. Bagaimana pemahaman saya, bagaimana pengetahuan saya tentang pernikahan itu. Lalu saya mau menggabungkannya Bapak Ibu bersama dengan istri ataupun suami saya. Ya. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, ya, bahwa pertanyaan ini ya dapat dijawab ketika kita sedang duduk bersama. Tanyalah istri, tanyalah suami, kenapalah kau memilih aku? Ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan kepada kedua anak Tuhan ini. Barack Obama, Michelle Obama, Presiden Amerika Serikat, pada waktu itu sedang makan. Saya selalu berulang-ulang menyampaikan cerita ini dan ini memang sangat penting Bapak Ibu. Pada waktu itu mereka sedang makan di sebuah restoran yang sangat mewah. Karena dia adalah Presiden Amerika yang memang wajib dilindungi Bapak Ibu, maka daerah itu ditutup, restoran itu ditutup. Hanya mereka berdua makan di sana. Ya kan, mereka makan di lantai berapa saya tidak ingat ceritanya. Semua itu ditutup. Mereka hanya mau makan. Ya kan? Lalu Barack Obama membilang sama istrinya, cobalah katanya. Rupa-rupanya Bapak Ibu yang punya restoran ini adalah mantan pacar daripada Michelle Obama istrinya. Lalu si Barack Obama bilang, itulah kan, cobalah kalau kau menikahin sama siapa ini, si jagung ini katanya kan. Manalah jadi istri presiden kau katanya. Tapi karena kau pilih aku, ya, kau jadi istri presiden kan, katanya. Lalu Bapak Ibu, Michelle Obama istrinya ini menjawab, kau salah Pak, katanya. Kok salah? Iyalah. Kalaulah aku menikah kian dengan dia yang jadi presiden bukan kau katanya. Dia yang jadi presiden bukan kau tak jadi apa mungkin, tak jadi gembel mungkin. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena di balik kesuksesan seorang pria ada seorang wanita di belakangnya. Oh udah apa, baiklah, janganlah kayak gitu. Ini kan enggak, wahai, otot kau ibadah kosong ini, ajar terus katanya, gawat. Karena adanya istri Bapak Ibu, Alkitab tidak mengatakan seorang istri adalah seorang penolong, helper. Penolong itu Bapak Ibu selalu posisinya di atas.
Penolong itu selalu posisinya di atas, ini di atas Bapak Ibu, yang di bawah, yang ditolong itu selalu di bawah. Nggak pernah yang nolong itu posisinya ada di bawah. Makanya laki-laki ini yang sosokan aja nih. Sebenarnya posisinya di bawahnya. Gaya-gayaan aja nih. Udah jelas Bapak Ibu kalimat Alkitab kita menciptakan penolong. Penolong itu di mana-mana di atas Bapak Ibu. Iya kan? Tidak ada penolong di bawah, yang ditolongnya di bawah. Sama kayak pengemis itu. Coba lah kalau kita lampu merah. Nah, yang mana yang penolong, yang mana yang ditolong? Yang dari mobil, yang di kereta kah? Yang ngasih di situ atau yang mana? Yang adanya keretanya, makanya dikasihnya lah umpamanya 1.000, 5.000. Ya kan? Posisi kita ini yang laki-laki ini sebenarnya yang ngamen-ngamen itu ya. Ya kan? Cuma perasaan-perasaan sok-sok hebat, kira-kira itu aja ya. Nah, Bapak Ibu saya mau katakan, ini adalah fakta. Seorang istri menjadi penolong. Bagaimana saudari ini mau menjadikan si Richard ini menjadi baik, maka baiklah. Kalau menjadi lebih parah, bisa juga. Ya. Karena Bapak Ibu balik lagi seperti yang saya katakan tadi, ketika terjadi persoalan, ketika terjadi pertikaian, ketika terjadi apapun, maka seorang istri ada di baliknya. Kalau dia menenangkan hatinya, maka mulailah itu tenang. Walaupun memang nggak bisa sepenuhnya, tetapi itulah fungsi daripada istri itu tadi. Tuhan memberikan istri itu tadi. Dan saya mau katakan itu bagi mereka. Nah, untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Ketika konsep pernikahan ini tadi sudah kita boleh pahami bahwa pernikahan Kristen itu bukan membuat kita lepas dari persoalan, ya. Dan bagaimana kita juga dapat memahami kenapa saya harus menikah dengan dia, ya. Dan mari kita yakinkan diri kita bahwa ternyata di dalam pernikahan ini tadi, ya, ada sebuah perubahan yang berbeda. Dan perubahan ini Bapak Ibu ketika tidak diantisipasi, dan biasanya kalau kita masuk di dalam ilmu psikologi, pernikahan di usia 0 sampai 5 tahun itu rentan terhadap persoalan. Karena apa? Di situ adalah tahap penyesuaian. Ya kan? Biasanya dia dimasakkan, biasanya dia nggak pernah kena repet, ya kan? Ini Pak Ibu adikku nggak bisa katanya kan? Enggak. Penyesuaiannya Bapak Ibu itu paling di antara 0 sampai 5 tahun dia penyesuaian, disesuaikan dia. Nah, biasanya dia kalau tidur harus di tempat tidurnya yang begini, tiba-tiba ini karena situasi harus begini. Ya, muncullah nanti lah penyesalan, kenapa ibu nabi begini Bapak Ibu. Itu sangat rentan dia. Ya, biasanya itu paling terasa nanti dia usia ke 2 tahun. Karena mulai muncul titik jenuhnya. Nah, balik lagi Bapak Ibu, ketika itu terjadi, maka saya mau ingatkan kembali, ketika engkau memahami dan mengerti betul tujuan engkau menikah, maka itu bisa ditepis. Karena engkau bisa menepisnya, ya, maka engkau akan dapat betah. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan ini, menikah berarti hubungan orang tua dengan anaknya yang sudah menikah adalah hubungan antara orang dewasa. Bapak Regar, Bapak Dennis Regar dan kau itu hanya sebatas hubungan orang dewasa. Memang ada hubungan bapak dan anak, ya kan? Tapi ketika engkau menikah, dasarnya yang paling penting adalah hanya hubungan antara orang dewasa. Ya. Kenapa? Karena pernikahan itu menjadi, istri itu menjadi yang lebih penting daripada bapaknya, daripada mamanya. Istri itu menjadi yang lebih penting. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang gagal memahami pada tahapan ini. Wah, aku kan sudah dibesarkan sama bapak dan mamaku katanya. Iya memang betul, ya memang kewajiban orang tua yang membesarkan, apa lagi? Ya kan? Kewajibannya itu harus dilakukannya. Enggak dilakukannya berdosa, dia masuk neraka, selesai.
Enggak kau besarkan, enggak kau didik anakmu masuk neraka, kau siap. Karena itu yang kau minta sama Tuhan, dikasih Tuhan, enggak kau kerjakan. Lalu bagaimana? Kalau sudah menikah sudah selesai. Hubungan kita yang lebih utama adalah kepada suami dan istri kita, hanya itu. Ini adalah konsep pemahaman ya Bapak Ibu. Maka orang tua pun harus paham dalam tatanan yang seperti itu. Jangan pala banyak intervensi. Kalau kayak gini harus kayak gini, harus kayak gini. Bisa sekedar saran, sekedar nasihat yang bisa kita sampaikan. Keputusan tetap sama dia. Banyak orang Bapak Ibu yang mengakibatkan artinya retaknya hubungan suami dan istri gara-gara mertua, ada banyak. Harus ini. Ya kan? Maka ini menjadi persoalan Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Saya ibaratkan pernikahan itu antara baut dan mur, ya kan? Berbeda dia Bapak Ibu. Tapi harus pas. Kalau dia ini bautnya 12 sama atau umurnya tadi yang baut 10, nggak cocok dia. Sepadan. Kan begitu. Harus sepadan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mau dapat sepadan? Saya mau katakan Bapak Ibu, bagaimana dia bisa dapat satu jalan, ya kan? Sementara kita ini sudah beda. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika terjadi perbedaan di antara engkau, antara suami dan istri, ya kan? Sekali lagi saya mau katakan itu adalah hal-hal yang biasa-biasa saja itu, ya kan? Kenapa seperti itu? Karena memang pada dasarnya Bapak Ibu, kita ini punya kelemahan masing-masing. Setiap manusia punya kekurangan masing-masing. Engkau punya kekurangan, di sini punya kelebihan, di sini punya kelebihan. Ya kan? Tidak ada manusia yang bisa 100% itu sempurna. Tetap ada kekurangannya. Kekurangan itulah Bapak Ibu yang menjadi persoalan biasanya. Dan itu akan tertutupi ketika engkau sekali lagi meyakini bahwa engkau sedang menjalani apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Maka firman Tuhan Bapak Ibu yang boleh dibacakan tadi dalam kitab epistel tadi tentang kasih itu tadi, bagaimana di suami istri tadi yang dilandasi bagaimana kasih Allah yang akan menutupi itu semua. Dan itulah yang akan terjadi Bapak Ibu. Ini kira-kira Bapak Ibu, apalah judul lagunya ini kalau ada foto seperti ini. Kalau saya Bapak Ibu memberikan judulnya ini, Tungsul Pulau Waso itu Diabo Aksa. Ya kan, kalau aku yang memberikan, ya kan beda-beda. Ya kan. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Ya kalau ngomong naik sepeda. Ya kan. Bagaimana kau bisa melakukannya Bapak Ibu? Ini menjadi catatan yang sangat penting ini. Ya. Bukan karena kendaraan apa yang mau kupakai, bukan Bapak Ibu. Bukan karena apa yang mau kupakai, baju apa yang mau kupakai, bukan itu Bapak Ibu. Tetapi bagaimana komitmen itu tadi, bahwa aku sudah menikah meninggalkan semuanya itu, dan perubahan ini terjadi, komitmen ini yang aku pegang. Aku dengan dia sudah satu. Komitmen ini yang mau saya katakan tadi Bapak Ibu. Aku dengan dia kami sudah satu. Ya. Komitmen ini. Maka Bapak Ibu gambar ini tadi bisa tercapai. Kenapa? Aku sudah merasa bagian daripada dirinya ketika dia sakit, ketika dia mengalami sesuatu, maka aku turut merasakannya. Aku turut merasakan. Dan inilah dia Bapak Ibu, gambaran di dalam kehidupan kita. Ketika pasanganmu sedang dalam keadaan kesulitan, engkau akan merasakannya. Ketika engkau tidak merasakannya Bapak Ibu, maka inilah persoalan. Ya, inilah persoalannya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk langgengnya sebuah pernikahan, maka harus ada usaha untuk kedua belah pihak. Ini yang paling penting, usahanya.
Yang pertama Bapak Ibu untuk saling menerima. Kalau begitu pasangan kita, ya begitulah. Wah, yang sana lebih baik, ya itu punya orang. Kan begitunya ini Bapak Ibu, sama dengan kereta. Cantik kali kereta orang itu ya. Kereta orang, tengok, ngapain kita tengok kereta orang? Ya kan? Ya ini punya kita, ya udah, ya inilah. Inilah yang dibagus-baguskan, dicet-cet keretanya, kasih apanya supaya cantik, kan begitu ya. Ini sekarang istriku dengan dibawa salon pun nggak pernah. Istri orang cantik kali ya katanya. Nggak tahu dia, sekali sebulan, 2 kali sebulan istri orang ke salon. Cantik kali ditengoknya. Istrinya nggak pernah dibawanya ke salon. Komen protes udah dia. Wah, kan dia itu punya dagangan. Ketika dia keadaannya seperti itu Bapak Ibu, maka kita mau katakan saling menerima begitu keadaannya gitu loh. Nah yang kedua Bapak Ibu, kita masuk dalam tahap saling mengampuni. Semalam saya sudah katakan kepada mereka Bapak Ibu di pertemuan kami terakhir. Dan itu juga yang menjadi rumusan kami Bapak Ibu. Kami sama yang pendeta pernahnya gaduh, pernahnya marah, pernah pun dia sudah membawa tasnya. Ya, kan? Gitu, entah kemana lagi bawanya, atau pindah ke kamar aja memang. Ya, kan? Tetapi Bapak Ibu kami sudah komitmen bersama, kalau marah, ya kan, nggak boleh sampai matahari terbenam. Harus cakapan lagi balik. Ketika engkau melakukan itu Bapak Ibu, karena itu tadi ya ini ya istriku. Ya kan, kalaupun di sana istri orang yang bagus, ya kan, kalaupun ada orang lain yang di sana kita berbicara dia bagus, itu orang lain. Ini yang inilah, bukan ini punya kita gitu loh. Maka ketika engkau memiliki itu, maka sikap mengampuni itu tadi ada. Ya udahlah. Baru yang ketiga, saling melayani. Saling melayani. Nah yang terakhir Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum saya menutup firman Tuhan ini. Untuk mewujudkan keutuhan sebuah rumah tangga dibutuhkan kedua belah pihak. Kalau menghancurkannya cukup satu aja udah hancur, ya. Nggak kali dua-dua. Satu aja udah hancur itu. Tapi kalau untuk membaguskannya harus dua. Itu pula dia, nggak bisa. Mau kayak mana pun dibikin nggak bisa Bapak Ibu, harus dua-duanya. Nah inilah dasar bagi kita Bapak Ibu untuk dapat melakukan bagaimana kita mau merenungkan pernikahan. Dan itulah tema kita pada saat ini. Ini adalah saya memberikan judulnya renungan pernikahan. Bagaimana kita menjalani pernikahan kita sesuai dengan kebenaran dari firman Tuhan. Bahwa ternyata tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Allah memberikan seorang pendamping ya bagi si Richard ini, yakni si saudara yang akan mendampingi kehidupannya di sepanjang perjalanannya, di sepanjang aktivitasnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah atas karena berkat dan anugerah yang Tuhan boleh berikan bagi kami di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kami dapat menggenapi firman Tuhan di dalam kehidupan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Untuk menjadi anak-anak-Mu yang boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yakni bagaimana kami saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Untuk itu Tuhan pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan seluruh kehidupan daripada kedua anak Tuhan ini yang akan boleh bermufakat bersama untuk boleh membentuk sebuah rumah tangga yang baru. Biarlah kiranya anugerah Tuhan yang boleh tercurah di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saya Sundari menerima engkau Richard Samuel Siregar sebagai suamiku, memperoleh dan memegang engkau sejak hari ini. Baik susah maupun senang, kaya atau miskin, sakit atau sehat, saya tetap mencintai dan mengasihi engkau. Selama kita berdua hidup hingga ajal menceraikan kita.
sesuai dengan hukum yang suci daripada Allah. Demikianlah aku menjanjikan kesetiaanku padamu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan, bahwa kedua anak Tuhan ini telah berjanji di hadapan Tuhan dan berjanji kepada Tuhan untuk mengikrarkan janji setia mereka. Maka Bapak Ibu pada saat ini sebagai tanda janji yang mereka boleh ikrarkan di hadapan Tuhan, maka cincin ini adalah suatu benda lahir dan yang nampak sebagai tanda hal karunia yang dalam dan rohani, menyatakan kepada semua orang persatuan dari laki-laki dan perempuan ini dalam pernikahan yang suci melalui gereja dari Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai tanda jaminan dari sumpah yang telah diperbuat di antara kita, dengan cincin ini saya nikah dengan engkau di dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebagai tanda dan jaminan dari sumpah yang telah kita perbuat, dengan cincin ini saya nikah dengan kamu sehingga engkau menjadi suamiku di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Yesus Kristus, mari kita lanjutkan acara kita. Kita berdoa. Oh Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kiranya Tuhan memberkati penyerahan cincin ini, sehingga dia yang menyerahkan dan dia yang memakainya dapat tinggal dalam damai sejahtera, sehingga hidup rumah tangga mereka dapat berlangsung terus di dalam kasih dan damai demi Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah yang Maha Kasih, Pencipta dan Pelindung dari segala manusia, pemberi dari segala anugerah rohani, Pencipta dari hidup kekal, curahkanlah Roh-Mu di atas laki-laki dan perempuan ini yang kami berkati di dalam nama-Mu, supaya dengan sungguh-sungguh mereka dapat berpegang teguh kepada sumpah dan janji yang telah diperbuat di antara mereka, serta sungguh-sungguh dapat menjalankan serta memenuhinya, dan dapat tinggal tetap di dalam kasih dan sejahtera yang sempurna dan hidup yang sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Pandanglah dengan anugerah-Mu atas mereka, hingga mereka dapat saling mengasihi, saling menghormati, dan saling mencintai antara satu sama lain. Dengan demikian dapat hidup bersama-sama dalam kesetiaan dan kebenaran, dalam kebijaksanaan dan dalam kesalehan yang benar, sehingga rumah tangga mereka menjadi persinggahan dari anugerah dan tempat damai sejahtera. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Oleh karena Richard Samuel Sregal
dan saudari telah seia sekata untuk hidup bersama-sama dalam pernikahan yang suci, dan telah bersaksi dari hal itu di hadirat Allah dan di hadapan sidang ini, dan lagi pula telah menjanjikan kesetiaan mereka satu sama lain yang dinyatakan dengan jabatan tangan dan tukar cincin. Maka dengan ini saya, Pendeta Doni Wanda Sipayung, menyatakan bahwa mereka adalah suami istri di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebab itu, barang yang telah dijodohkan dan dipertemukan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Amin. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kiranya memberkati dan memelihara dan melindungi kamu. Tuhan yang pemurah dengan anugerahnya kiranya memandang atas kamu dan memenuhi kamu dengan segala berkat dan rohani dan kasih, sehingga kamu dapat tinggal bersama-sama di dalam hidup ini, supaya di dalam dunia yang baru kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ya, baik Bapak Ibu dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan, acara pemberkatan pernikahan sudah kita lakukan, dan pada saat ini kita akan masuk di dalam acara penandatanganan surat nikah. Baik. Kami panggilkan kepada Richard Samuel Siregar dan saudari untuk boleh menandatangani surat nikah. Kepada Bapak Lady Siregar dan kepada Bapak K. Panjaitan. Kepada Bapak S. Siregar dan kepada Ibu Bursumaya.
Sah. Sudah sah. Baik. Karena Komisi Sosial. Komisi Sosial. baru pendidikan yang baru. Itu ada. Ya, hari ini kami akan menyerahkan surat nikah sebagai tanda bahwa Richard Sambor Siregar Saudara sudah diberkati di gereja kita. Dan sekaligus di sini dari Komisi Sosial akan juga menyerahkan Alkitab sebagai dasar pembentukan rumah tangga kalian berdua. Jadikanlah Alkitab ini sebagai dasar pedoman kalian untuk boleh melangkah dalam kehidupan yang baru, dan jadikanlah firman Tuhan menjadi dasar dan kekuatan yang akan kalian lakukan. Atas dasar inilah kalian akan mampu dapat menghadapi berbagai macam pergumulan dan persoalan, bahkan tantangan-tantangan yang akan kalian lalui. Jadi dengan ini, atas nama seluruh Jemaat GMI Maranatha turut bersukacita atas pernikahan yang telah boleh lakukan pada hari ini, dan dalam kiranya apa yang boleh kami lakukan dan yang kami berikan boleh membawa sukacita di tengah keluarga yang boleh terbentuk pada hari ini. Ya, baik, kami persilakan untuk duduk kembali. Ya, sebentar.